kemudian saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur dan diampuni dosanya. Bibarokati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian mari kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali ada yang sedang sakit atau yang sedang kena musibah, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kesehatan. Bibarakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini dan nanti yang akan menempuh perjalanan balik ke Madiun, mudah-mudahan diselamatkan di perjalanannya, kemudian disehatkan badannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, najinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebelum saya menyampaikan suatu ayat, saya ingin menyampaikan dulu rasa syukur kami dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Pak Ade, Bude, Pak Are, dan adik-adik semua yang telah hadir ke Subang. Saya sangat bersyukur dan saudara-saudara di Tanggulun juga alhamdulillah telah bisa hadir, dan ini kesempatan yang luar biasa karena Allah memerintahkan untuk kita selalu bersilaturahmi. Amin. Selalu bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini sudah dijamin oleh Allah siapa yang sering bersilaturahmi, terutama dengan saudara-saudara kita, itu akan disehatkan jasmaninya, rohaninya, kemudian diberikan panjang umur. Nah yang penting ini bagi kita semua dibarokahkan segala rezekinya. Jadi kita jangan berpikir hanya bahwa rezeki itu sebatas uang, sebatas rumah, sebatas apa, itu mah rezeki yang kelihatannya ada, tapi sebetulnya nggak ada apa kecil maknanya di hadapan Allah. Justru rezeki yang paling banyak itu yang pertama adalah barokah dan silaturahmi. Itu rezeki yang hakiki yang harus kita cari kemana-mana. Karena tidak sulit. Saya alhamdulillah dengan keluarga di Caruban di Madiun ini silaturahminya sangat bagus.
karena keluarga saya sendiri di sini terus terang agak sulit gitu untuk mengumpulkan keluarga itu. Saya dari keluarga ibu jumlahnya 9 keluarga, 9 anaknya, Mbak itu 9, tapi dari 9 itu untuk ngumpul sangat sulit. Alasannya ada aja gitu. Mau ngumpul di sini nggak ada. Ditambah lagi yang 9 ini 5 orang tidak punya anak gitu. Jadi pada saat sekarang sudah meninggal, yang 5 habis berhenti gitu, nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi. Nah yang 4 ini kalau ngumpul susah juga gitu, susah sekali. Nah, ini tapi keluarga di Madiun alhamdulillah sering-sering sekali ngumpul kayak gini, saya senang dan saya sendiri, saya dengan istri sangat menikmati ini gitu, dan mudah-mudahan ini tidak pudar gitu, bahkan berkembang. Saya setuju tadi ke Mas Ipung untuk membuat silsilah keluarga gitu. Silsilah keluarga ini sangat bermanfaat Mas Ipung. Jadi ya mohon maaf, silsilah keluarga itu kita pentingkan semua supaya kita selalu melihat dan mengingat gitu. Dari siapa kita itu mulainya, tentunya akan melebar. Kita tidak melihat ini siapa sih kok bisa dari sini gitu, enggak, karena keturunan itu atau nasab itu ada berbagai hal. Nasab langsung berarti kan yang keturunan langsung. Mas Ipung dengan istrinya nikah punya anak ini nikah dengan ini punya anak ini, itu nasab langsung, keturunan langsung. Tapi ada juga keturunan karena sesuatu hal. Nah karena suatu hal ini yang perlu kita jangan kita lupakan, dan itu kita harus tahu semua. Kita harus tahu semua. Khawatir suatu saat nanti ada ketemu di mana tidak tahu, kemudian pacaran mau nikah ternyata itu keluarga, itu yang kita jaga gitu. Ya. Siapa sih yang menjadi keluarga? Pertama anak yang disusukan. Jadi kalau Mbak Ining ngomong anak orang lain gitu, kemudian nangis anaknya disusukan oleh Mbak Ining gitu, itu otomatis jadi keluarga gitu, jadi nasab. Dan itu jadi nggak boleh nikah nanti anaknya Mbak Ining dengan anak yang disusukan itu, walaupun itu anak orang lain. Itu jadi anak, jadi keturunan kita. Terus hati-hatinya di situ. Kalau 4 nyusul itu cuma sekali gitu, tapi minum air susunya ya sudah jadi keluarga, nggak bisa dihilangkan. Itu jadi keluarga. Jadi kalau nanti pada saat tulis silsilah keturunan, kalau ada yang seperti itu ya harus dimasukkan supaya tahu. Gitu. Kemudian ada keluarga karena menikah. Misalkan contoh saya nikah dengan Elvi, saya udah punya anak, otomatis itu menjadi anak, otomatis itu menjadi keluarga. Atau misalkan Mas Ipung ngangkat anak si A, gitu, otomatis itu juga jadi keluarga. Selahiriah memang enggak, tapi aturan keluarga tetap jalan di situ. Jadi mungkin nanti kita tidak melihat ini siapa, keluarga itu lah. Kemudian ibu, misalkan ibu berteman baik, berkeluarga baik dengan Bu Edi misalnya, dengan Bu Edi. Saya sebagai anaknya, sebagai keturunannya harus memelihara hubungan itu sebagai bakti saya kepada orang tua. Itu kan otomatis menjadi keluarga, otomatis menjadi keluarga juga. Jadi bukan siapa-siapa lagi. Kecuali hanya kenal di jalan, kenal begitu, sering main, nggak jadi keluarga ya, nggak dimasukkan ke silsilah keluarga, ke daftar keluarga ya nggak apa-apa. Coba barangkali nanti Mas Ipung harus ngasih tanda, oh yang ini yang nasabnya langsung, misalkan tulisannya warna hitam gitu, yang nasabnya karena persaudaraan yang baik, berarti kasih warna apa gitu Mas Ipung. Nah itu ada satu kejadian dulu, teman saya senior dari saya itu punya bosnya itu dikenal tukang, istrinya banyak gitu. Pindah ke sini punya istri, pindah tugas ke sini punya istri, banyak istrinya, sehingga dianya sendiri lupa siapa anaknya, siapa cucunya gitu. Nah suatu saat dia ke Bekasi, di Bekasi mau nikah gitu. Mau nikah dengan mahasiswa, udah siap-siap, pas hari haknya suaminya datang, anaknya sudah siap untuk dinikahkan, calon mantan istrinya, ibunya kan datang otomatis. Begitu ketemu, ternyata itu bapaknya menikah dengan anaknya. Karena tidak ada silsilah keluarga itu gitu, sehingga tidak tahu bahwa itu anaknya yang mau dinikahi. Nah itu jangan sampai terjadi di keluarga kita seperti begitu. Andai saja ibunya anak perempuan tadi nggak datang, jadi nikah. Gitu.
karena ibunya datang maka tahu oh itu dulu ini bapaknya gitu. Akhirnya nikahnya gagal Pak gitu. Jadi ya kalau tidak tahu silsilah keluarga, maka tadi Mas Ipung mau membuat itu, saya sangat setuju sekali. Dulu almarhum bapak saya yang paling rajin menulis itu, menulis silsilah keluarga gitu. Cuman begitu meninggal, saya cari bukunya kok hilang gitu. Kemana saya cari-cari nggak ada. Jadi kalau kata orang Sunda sih, Tagor mesti tahu banyak pareumeun obor gitu banyak. Pareumeun obor itu tidak tahu silsilah keluarga, gitu. Tidak tahu silsilah keluarga. Itu kan yang membuat kita repot semua. Jadi kalau mereka tahu, kita nggak tahu, pas ketemu bisakah kitanya sombong gitu kan, karena oh ini nggak ngaku ke keluarga, padahal kita nggak tahu sebetulnya gitu mau gimana gitu ya, susah. Nah, alhamdulillah kalau Pak Mas Ipung punya ide seperti begitu saya sangat setuju Mas. Kalau nanti dikirim, nanti mungkin saya bisa dibuat di di web kita keluarga kita, tolong ya tolong kita membuat web keluarga gitu sehingga bisa ngisi, bisa semua orang bisa ngisi gitu. Anak-anak muda kan bisa ngisi ke web sekarang, ini nikah dengan ini, nanti punya anak ini tulis alamatnya di mana gitu supaya jelas semua. Jadi begitu, nggak pakai buku lah sekarang masih gitu. Sekarang ada web gitu, sudah canggih ya, dan nggak akan hilang kalau disimpan di web di mana-mana, siapapun bisa mengakses. Jadi nggak gitu. Itu saya sangat setuju sekali, saya sangat mendukung sekali untuk itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saat ini memang zaman sudah berubah, sudah sangat cepat, kesibukan masing-masing, tapi kami mohon kita bersama-sama berupaya untuk tidak tidak keluar dari aturan, keluar. Saya izin membacakan 2-3 ayat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang muslim diberi petunjuk, diberi petunjuk berupa kitab yang tidak diragukan lagi. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Jadi yang disebut yang orang yang bertakwa itu pertama adalah beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, kata Al-Baqarah surat ayat ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa sih yang gaib? Yang gaib itu yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, surga enggak kelihatan, neraka enggak kelihatan. Jadi kalau kita harus percaya kepada yang itu, karena itu kan rukun iman. Kemudian melaksanakan salat. Jadi alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan salat. Tinggal bagaimana kita memperbaiki kualitas salat, gitu ya. Kan kita nggak tahu salat mana yang diterima, gitu. Salat yang kapan yang kita laksanakan yang diterima, kita nggak pernah tahu. Maka kita harus berusaha meningkatkan kualitas salat. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, nggak tahu. Semua rezeki yang kita terima itu kan dikasih, gitu, dikasih oleh Allah. Gak ada kita mencari-cari rezeki, kalau nggak dikasih nggak akan dapat. Karena rezeki itu semua sudah dikasih. Cuma takaran dikasihnya ya nggak sama. Rezeki yang dikasihkan ke Mas Ipu nggak sama mungkin rezeki yang dikasihkan ke saya. Itu sudah harus menyadari itu semua. Tapi semua rezeki itu dikasih, itu dikasih. Yang nggak dikasih kan nggak usah dicari-cari ngoyo, gitu. Santai saja. Karena dicari ngoyo pun kalau nggak dikasih ya nggak akan dapat. Yang harus kita banyak itu adalah rezeki yang hakiki yang harus kita tabung, gitu. Mana sih rezeki yang hakiki yang harus kita tabung? Di sini tadi berikutnya, banyak menginfakkan sebagian rezeki. Jadi rezeki yang hakiki itu rezeki yang kita infakkan. Diinfakkan kemana? Ya ke yang berhak menerima infak kita, gitu. Secara ikhlas tentunya. Syaratnya kan mudah. Kalau kita infak supaya diterima gimana? Syaratnya cuma ikhlas, nggak diukur besar kecilnya. Infak 1000 ikhlas ya bagus. Infak 100.000 tapi kaget
ya itu nggak maknanya jelek gitu, maknanya nggak bagus gitu. Ya, kita mondok saku langsung kasihkan ke kotak jariah gitu. Begitu selesai, salah. Terus tadi jam 1.000 yang mau dipakai gitu. Wah, jadi nggak ikhlas dong kalau begitu. Gitu. Jadi lebih baik 2.000 ikhlas daripada 100.000 kita kaget gitu selesai gitu. Kan gitu. Ya, apalagi bapak-bapak pas sholat Jumat sambil ngantuk-ngantuk kotak amal lewat langsung ambil di saku masukkan ke kotak. Selesai Jumatan kaget, uang 100.000 kemana? Salah masukkan, yang 2.000 ada, yang 100.000 yang nggak ada. Jadi nggak ikhlas. Nah, jadi syaratnya cuma satu, ikhlas. Nah itu rezeki yang hakiki, rezeki yang bakal kita boleh sih mengaudit, menghitung-hitung. Kita ini sebenarnya udah punya rezeki berapa sih, gitu ya. Nah itu seberapa banyak kita infak, gitu. Karena kalau rezeki disebut uang, gitu ya, uang itu Pak rezekinya banyak, uangnya banyak loh. Uang belum tentu jadi simpanan kita nanti di akhirat. Ya. Kita mati, kita meninggal, uang yang ada di tabungan kita nggak kebawa, nggak bisa kita kebawa. Bahkan nanti itu dipertanggungjawabkan, gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Tapi uang yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan, itulah yang menjadi rezeki kita. Kalau kita rezekinya banyak makanan, ya makanan nanti kan ngumpulnya di WC. Gitu. Kalau kita banyak baju, pakaian bagus-bagus, ngumpulnya di mana? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Nah, rezeki yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu ngumpulnya nanti pada saat kita sudah meninggal. Nggak percaya yang meninggalnya duluan, nanti juga akan nyampe. Saya harus percaya, ya harus percaya semua. Makanya harus percaya kepada hal yang gaib tadi kata surat Al-Baqarah. Jadi saya kira yang beragama itu nggak usah stres, nggak usah pusing-pusing. Kita santai saja. Kita yang agama Islam sudah dijamin oleh Allah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Udah santai kita deh. Gitu. Nggak usah takut. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti dijamin masuk surga. Maka Bapak Ibu kita sama-sama sering-seringlah mengucapkan itu. Sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah yang sangat menentukan itu la ilaha illallah pada saat kita mau meninggal. Gitu. Siapa yang pada saat meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Tapi kalau kita selama hidupnya jarang membaca itu, jangan diharap bisa. Gitu. Susah pasti. Makanya pada saat yang orang mau meninggal sedang sakaratul maut harus kita yakinkan, harus kita bacakan la ilaha illallah di telinganya supaya mengikuti. Tapi jangan cepat-cepat karena orang yang mau meninggal itu susah berbicara. La ilaha illallah, ya nggak bisa. Santai aja. La ilaha illallah. Kalau sudah repot sekali, jangan panjang-panjang. Allah. Gitu. Khawatirnya pada saat la ilaha meninggal. Nah, itu bahaya banget. Bahaya banget. Berarti tidak Tuhan yang harus disembah. Gitu. Sudah keburu meninggal, itu kan bahaya. Makanya kalau sudah kita mentalkinkan yang mau meninggal gitu, kalau sudah kelihatan parah sekali jangan lengkap, sudah cukup Allah gitu aja, biar singkat gitu. Takut khawatir seperti begitu. Kan jaminannya itu, jaminannya siapapun yang manusia yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Cuman pertanyaannya kapan masuk surganya? Gitu. Ya masuk surganya nanti setelah bersih diri kita ini dari perbuatan dosa. Di mana membersihkannya? Ya mungkin di neraka membersihkannya. Jadi seberapa lama kita di neraka, kita sudah dapat jaminan pasti masuk surga. Cuman kapan masuk surganya? Ya nggak tahu. Itu tergantung amalan-amalan kita di dunia ini. Makanya kita itu harus selalu menghisap diri, mengukur diri seberapa besar kita punya ibadah, seberapa besar kita punya dosa, supaya kita bisa menghitung seberapa lama nanti kita dibersihkan oleh Allah dosanya. Itu kan yang jadi masalah itu. Jadi masalah seberapa lama kita ada di neraka sebelum kita menuju surga. Ini yang harus kita perhitungkan semenjak ini. Nah ini, waduh, habis baterai ya. Iya. Iklan dulu, iklan.
Iklan dulu. Kita nggak usah takut-takutin nanti saya kalau meninggal gimana ya, kita nggak usah takut. Kita itu umat Islam, pertama asal jangan saling membunuh itu aja. Jangan saling membunuh, laksanakan sholat, sering-seringlah berpikir la ilaha illallah. Itu insya Allah kita selamat semua. Kemudian kita laksanakan amalan yang rutin walaupun sedikit. Rutin walaupun sedikit, misalkan tiap hari kita membaca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, satu lembar, tapi rutin, nggak pernah ditinggalkan. Itu yang diharapkan seperti itu. Sering kita rutin berinfak, setiap hari Jumat kita infak 10.000, ya, Mbak. terus nggak berhenti setiap hari Jumat. Rutin, dibuat rutin, karena Allah sangat senang kepada amalan yang dilakukan secara rutin gitu. Ya. Nggak infak 100.000 setahun, nggak infak lagi, itu nggak rutin. Ya. Jadi kita laksanakan semua kegiatan secara rutin. Maka kalau silaturahmi ini kita lakukan rutin tiap 3 bulan, saya kira itu jauh lebih bagus. Ya. Ini diharapkan seperti begitu. Ya. Nah, ini harapan kami seperti begitu. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi upaya kita semua, kemudian memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Selalu diberikan. Diharapkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih itu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sedikit santapan rohani yang mengingatkan kita, walaupun kita sudah sering mengucapkan, tapi tetap sesama muslim kita saling mengingatkan. Amin. Mudah-mudahan itu selalu tertanam di hati kita. Selanjutnya, sebelum menginjak ke doa penutup, sebentar saya terangkan ini dulu yang telah dibagi. Ini nggak usah diisi sekarang, nanti diisinya di rumah. Ketemuan berikutnya mohon dibawa, jadi nggak usah terburu-buru, diisi di rumah aja. Ini contohnya, ini contoh pakai nama saya. Jadi seperti itu, kalau tinggal ngisi yang kosongnya aja. Kalau memang keluarganya banyak, lebih dari kolom yang ada, tolong ditambahkan sendiri. Kayaknya sih keluarganya sih dikit-dikit, paling banyak 2. Nggak ada yang 11 kayak keluarga Mbah dulu. Itu ngabisin kertas gitu. Karena dulu zaman dulu nggak ada kertas. Terus ini ada satu lagi, ada ini dalam bagian gini penggalangan dana. Dalam penggalangan dana ini sifatnya tentatif aja, jadi nggak diwajibkan. Kalau seperti dulu tuh kan ada wajib yang namanya arisan. Yang namanya arisan itu kadang-kadang ada yang ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dan supaya keluarga besar ini bisa berkumpul bersama-sama, nggak ada beban apapun, makanya dihilangkan yang namanya arisan. Tapi di sini saya buat sesuatu penggalangan dana itu untuk perkumpulan bersama ini. Jadi untuk 3 bulan yang ke depan, bahwa itu hari ini, pagi ini, jadi terserah 12.000 atau 2.000 atau terserah, itu dimasukkan. Di situ ada namanya dana regulasi yang sifatnya terus menerus. Jadi pada saat itu setelah terkumpul, siapa yang mau berketepatan
di Malang atau di Surabaya atau di mana, ya itu dana itu diserahkan. Kita nggak tahu, gitu. Ya, jumlahnya berapa kita nggak tahu karena perkumpulan kita ini tidak menyimpan yang namanya dana kas, jadi nggak ada. Jadi kita suka rela aja. Jadi kalau umpamanya ada kira-kira kurang ya, ada yang ingin ketemuan, terus bawa pisang goreng atau bawa minuman, monggo silahkan. Itu bebas aja, karena dari kita untuk kita. Jadi nggak menekankan dari keluarga-keluarga yang lain untuk harus begini tidak. Itu. Terus yang kedua itu dana sosial. Dana sosial itu tidak terus menerus, karena itu sifatnya pada saat dibutuhkan. Contohnya gini, ada keluarga yang sedang sakit. Pada saat kita kumpul-kumpul, yuk kita patungan buat nengokin yang sakit. Nah kebetulan bulan ini ada yang sakit, itu ada 3 orang. Ya, 4. Nambah. Iya, Mas Apri. Oh ya, ada 4. Pertama, kemarin itu sebetulnya yang paling semangat itu yang mau kumpul-kumpul ini itu adalah namanya Mas Apri, Mas Aprianto, itu suami dari Mbak Iken, keluarga dari Bu Sundari atau Pak Salami. Itu beliau yang semangat sekali kumpul-kumpul gini, bahkan beliau sudah mendaftar